Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Sujantari, NPM 227555107, kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai yang pertama posisi keuangan, yang kedua kinerja keuangan, dan yang ketiga adalah arus kas entitas. Kemudian yaitu yang bermanfaat bagi sebagian dasar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kemudian laporan keuangan yang lengkap itu yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas PSAK 2, catatan atas laporan keuangan, informatif komparatif periode terdekat sebelumnya, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya, retroaktif kesalahan. Kemudian karakteristik umum laporan keuangan. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu entitas yang laporan keuangannya telah patuh pada standar akuntansi keuangan membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada standar akuntansi keuangan entitas yang kedua, entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan atau materi penjelas. Yang ketiga, dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK akan memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. Yang kedua, yaitu dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Yang ketiga, entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akurat, kecuali laporan arus kas. Entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos rupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa, kecuali tidak material. Kemudian saling hapus atau aset dan liabilitas, beban dan pendapatan tidak dilakukan kecuali diizinkan PSAK. Yang selanjutnya, frekuensi pelaporan setidaknya secara tahunan. Jika periode lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun harus diberikan pengungkapan. Kemudian penyajian dan klasifikasi dalam harus konsisten kecuali terjadi perubahan data operasi entitas atau perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK. Kemudian struktur dan isi laporan keuangan. Pengungkapan arti luas yaitu penyajian dalam laporan keuangan atau pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Identifikasi laporan keuangan yaitu yang pertama, entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Kemudian menyajikan informasi berikut. Yang pertama, nama entitas dan periode pelaporan. Yang kedua, apakah laporan satu atau kelompok. Yang ketiga, tanggal akhir periode atau pelaporan yang dicakup. Yang keempat, mata uang pelaporan. Yang kelima, pembulatan yang digunakan. Kemudian, perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Yang pertama yaitu entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga, posisi awal periode terdekat sebelumnya, sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum jika A. Entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan, atau
reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Yang B, penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada yang pertama, akhir periode berjalan, yang kedua, akhir periode sebelumnya, dan yang ketiga adalah awal periode. Dan jika entitas merubah penyajian atau pengklasifikasian, entitas mengungkapkan sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi. Kemudian, laporan posisi keuangan. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambah tersebut relevan. Yang kedua, penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari materialitas informasi tersebut. Yang ketiga, pos tambahan, judul, subtotal boleh disajikan sepanjang relevan. Yang keempat, penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Lalu yang kelima, pembedaan lancar dan tidak lancar berdasarkan realisasi atau penggunaan aset, penyelesaian kewajiban atau liabilitas dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian, pengungkapan dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi yang disajikan sesuai operasi entitas. Yang kedua, informasi modal dan cadangan diungkapkan dalam posisi keuangan, perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Jika modal bukan saham, menyajikan komponen ekuitas setiap kategori. Aset dan liabilitas jangka pendek. Yang pertama, klasifikasi aset lancar jika 1. Mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Yang kedua, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Lalu yang ketiga, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan, atau yang keempat, kas atau setara kas atau PSA kedua, kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang kedua, entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Lalu selanjutnya, klasifikasi liabilitas pendek jika 1. Memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut yaitu tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Lalu yang keempat, tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Kemudian entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.